warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan lainnya. Nanti tagihannya adalah kalian akan menyajikan teks laporan percobaan berdasarkan data. Adapun tujuannya adalah agar kalian mampu menyajikan teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati langkah-langkah berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Kali ini kita akan belajar menyajikan teks laporan percobaan. Langkah pertama, tentukan tujuan. Tujuan ini lahir dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang ingin saya temukan? Kedua, saya akan buat apa? Ketiga, alasan melaksanakan percobaan. Keempat, apa harapan setelah saya melakukan percobaan? Selanjutnya, bahan dan alat apa yang diperlukan? Apa saja yang dibutuhkan dalam membuat percobaan. Kemudian, daftar alat dan bahan yang diperlukan. Dalam menentukan bahan, harus sesuai dengan takarannya dan ukurannya harus jelas. Selanjutnya, prosedur atau langkah-langkah. Di dalam prosedur terdiri apa saja yang harus dikerjakan atau dilakukan. Urutannya atau langkah-langkahnya harus sistematis dalam panduan percobaan. Biasanya di dalam prosedur itu banyak sekali temukan kalimat perintah dan kata yang terkait dengan bilangan. Kemudian setelah di langkah-langkah atau prosedur, kita memasuki kepada bagian data. Data apa yang sudah dikumpulkan, termasuk data tabel, grafik, dan data lain sebagai pembanding. Catat semua data yang didapat pada waktu proses percobaan berlangsung. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah hasil. Apa yang terjadi? Apa hasil dari percobaan tersebut? Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Jangan hilangkan kesalahan yang terjadi. Langkah yang terakhir adalah simpulan. Simpulan apa yang didapat? Jelaskan apa yang dipelajari. Semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. Dalam kesimpulan ini adalah akhir dari percobaan. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita amati contoh data. Data pertama, apa yang ingin saya temukan? Misalnya kita akan mengetahui buah yang banyak mengandung listrik. Berarti itu terkait dengan tujuan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Misalnya kita menyiapkan buah yang rasanya manis dan buah yang rasanya asam. Yang manis misalnya ada jeruk, apel, anggur, melon. Sedangkan buah yang rasanya asam misalnya jeruk nipis, cereme. Selain itu juga kita siapkan alatnya yaitu kabel dan voltase. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan langkah-langkah atau prosedur. Contohnya, hubungkan melon dengan sensor voltase. 2. Ukurlah voltase dan catatlah hasilnya. 3. Hubungkan jeruk nipis dengan sensor voltase dan ukurlah voltase dan catat hasilnya. Langkah-langkah ini gunakanlah kalimat perintah. Dan di dalam langkah-langkah ini berisi uji coba buah yang manis dan buah yang asam untuk diketahui mana yang paling besar menghasilkan listrik. Dari data yang didapat, maka hasil percobaannya yaitu buah masam lebih banyak listriknya dibandingkan buah yang rasanya manis. Langkah terakhir yaitu simpulan. Hasil simpulannya yaitu semakin masam buah, semakin banyak listrik yang dihasilkan. Dan buah bisa dianggap seperti baterai. Untuk materi ini kita cukup sekian dulu ya.
Untuk lebih jelasnya, silakan kalian kerjakan tugas yang terdapat di Classroom, yaitu kalian akan belajar menyajikan secara tertulis teks laporan percobaan berdasarkan data. Semangat!